Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Mau bertanya kaitan dengan bullying, Pak. Mungkin bukan di SMP saja, termasuk di SD juga pasti ada ya biasanya ya. Walaupun sekecil apapun anak itu kadangkala itu ya biasanya muncul permasalahan bullying ya. Apalagi sekarang ini permasalahan bullying itu di sekolah atau bukan saja di sekolah, termasuk di tingkat nasional itu lagi sedang marak-maraknya, bahkan sampai di hampir di tiap-tiap sekolah hampir itu kan kadangkala bullying, baik itu bullying secara verbal ataupun secara psikis itu ya, baik itu kepada anak gitu ya, bahkan mungkin sampai kepada orang tua yang dewasa. Tapi mungkin di sini saya akan bertanya ke Pak Indra kaitan dengan bullying ya. Nah ini kira-kira mungkin untuk pertanyaan pertama ini untuk di sekolah. Tapi mohon maaf ini Pak Indra ya. Iya. Ini kira-kira ya apakah di sekolah Pak Indra itu pernah terjadi bullying itu Pak kira-kira? Kalau yang saya amati selama saya di sekolah, karena menurut saya bullying itu banyak kategorinya gitu Pak, ya ada yang parah, ada yang kategori yang bagaimana. Tapi ya ada anak-anak yang mungkin mereka tidak merasa itu bullying karena mungkin bagi mereka itu biasa. Tapi secara konsep itu padahal memang menurut saya itu termasuk bullying. Ada Pak, ada. Beberapa momen adalah. Walaupun kayak bercanda gitu kan, kadang-kala anak itu kan bercanda. Ya, pada mungkin si anak itu tidak merasa dia membullying ya, Pak. Iya, Seperti betul. itu. Ya karena merasa bercanda dengan temannya. Tapi kalau kita lihat itu sudah masuk ke ranah bullying tersebut. Iya, betul. Ini. Ini kira-kira menurut Pak Indra ini dampak dari bullying tersebut itu ini untuk peserta didik SD itu ya. Ini kira-kira bagaimana Pak? Ya, kalau saya lihat gitu ya, kebetulan saya di kelas 6. Di kelas 6 ketika saya tidak tahu itu pembulian atau tidak, cuman kan memang secara verbal juga pembulian bisa Pak ya. Iya, betul. Tidak perlu ada kontak fisik seperti memukul, menganiaya dan sebagainya gitu. Tapi di sekolah saya lihat dampak dari bullying itu saya lihat di siswanya itu terlihat satu kasus ada, jadi kelihatan anaknya itu jadi pemarah gitu Pak, ketika digoda terus. Karena kalau anak SD kadang justru makin menjadi-jadi ketika diheureuyan, dibecandain, nangis malah makin menjadi-jadi gitu kalau anak SD. Kemudian ada salah satu murid juga yang cenderung fasih Pak, dampaknya itu. Tidak apa ya namanya, jadi menyendiri karena pilih-pilih teman gitu. Dampak yang saya lihat sepertinya seperti itu. Iya betul. Ya. Jadi memang ada ya, ada walaupun sekecil apapun ya, itu dampak dari bullying tersebut itu kelihatan ya Pak ya, kelihatan ya. Iya. Kayak seperti tadi yang Pak Indra sampaikan, misalnya memang
siswa cepat apa, Sensitif gitu, menjadi Pak. pemarah, Iya, sensitif ya, betul, sensitif atau menjadi pemarah. Kemudian ada juga yang mengurung diri, diam, pasif iya, gitu kan. ada. Mungkin ada yang misalnya kadang kala ketika datang ke sekolah juga kan, enggan untuk berangkat Iya, sekolah itu kan, itu mungkin ya. Terus, ini untuk selanjutnya Pak, ini kaitan dengan bullying tersebut. Mungkin ini cenderungnya ke si pelakunya ya, Pak. Kalau iya, tadi mungkin kalau dampak itu dari korbannya, anak yang korbannya, sementara ya. kalau sekarang itu mungkin untuk ke pelakunya. Ini kira-kira apa sih yang membuat, siswa tersebut itu melakukan hal tersebut itu kepada temannya? Apakah memang ada hal lain atau memang anak tersebut itu memang hanya hanya spontanitas gitu, Pak? Iya, iya. Rata-rata kalau saya lihat dari kasus pembulian, kadang pembuliannya secara verbal aja sih, tidak ada kontak fisik memukul ataupun apa. Ya, Salah satunya itu ada, laki-laki bukan kelas 6 juga, sekarang kalau nggak salah kelas 5 gitu. iya ya, Anak itu, eee, apa ya, jadi pembulian yang dilakukan itu oleh beberapa orang gitu. Kenapa beberapa orang? Karena korban bulinya ini selalu memberikan respon yang, eee, berlebihan. Nah, yang respon yang berlebihan itu justru malah disukai oleh teman-temannya, sehingga contoh seperti ini, ketika, mereka bilang, "Buru kerjakeun, cepet kerjain, ini mau dikumpulin." Nah, yang yang personal ini, yang dibully ini, ketika dibilang kayak gitu, dia merasa sensitif, dia iya, dikit-dikit marah, lempar meja, lempar kursi, kadang seperti itu. Kemudian, teman-teman yang lainnya itu kadang, apa ya, eee, malah malah menjadi-jadi gitu, Pak. Ada yang bilang kasar, itu kan kasar merupakan kayak mengucapkan kata binatang, itu menurut saya pembulian juga, Pak, ya. Ya, iya, kemudian didorong-dorong kadang jadinya itu. Jadi si anak itu malah jadi dikeroyok oleh teman sekelasnya. Kemudian, eee, yang satunya lagi, pelakunya itu sebenarnya tidak satu orang, pembuliannya itu justru malah ya berangkat dari korbannya juga mungkin. Saya tidak bisa, apa namanya, satu sisi menjelaskan. Mungkin dari korban bully ya kita bilang korban bully lah. Karena dia itu, apa ya, bagi teman-temannya itu merasa susah untuk diajak kerja sama gitu, Pak. Sehingga teman-temannya yang lainnya itu kadang membuli dengan verbal juga, kadang dengan mendorong-dorong dia, eee, apa, kayak ada tugas piket kelas, dia tidak mau ikut bekerja, sehingga yang lainnya itu secara kompak malah menghardik-hardik dia gitu, dan itu tergolong ya tidak satu kali, 2 kali lah, itu lumayan itu. Jadi kalau misalkan dibilang pelakunya seperti apa, ya karena mereka, apa ya, terpancing oleh yang korban lakukan juga gitu. Gitu mungkin, Pak. oh iya iya, Pak, betul, mhm. Jadi mungkin hal yang melakukan dari peserta didik tersebut itu berbagai hal ya, Pak, baik itu dari mungkin karena muncul dari si asal muasalnya dari si korban mungkin ya, Iya. mungkin asal muasalnya Pak ataupun Indra dan Pak Denny sudah isi lembar refleksinya? Belum, Bu, tapi sudah sudah ada di catatan. Oh iya, ada ya? ya, Ya. iya. Ini bentar lagi masuk ke ruang utama. Oh, iya. Oh, sebentar lagi Bu ya ya. Ah, Neng di Lesti udah isi di lembar refleksi? dilanjut aja Pak, sedikit Iya, iya. aja Lembar ini. refleksinya diisi ya, Ini Bu Lesti dengan Bu Dian.
Bu Eri dan Bu Yuli, lembar refleksinya diisi ya. Mau dilanjut Pak? Dilanjut ya sini. Ini bagaimana kira-kira untuk mencegah terjadinya hal tersebut itu Pak? Antisipasinya ya. Sebenarnya yang perlu dilakukan yang paling utama itu dari sekolah harusnya gitu. Ya. Harusnya itu harus ada rutin ini Pak, pertemuan dengan orang tua sebenarnya. Ketika kita ada penyampaian apa perkembangan anak seperti apa, kemudian kejadian seperti apa. Lalu sekolah harus responsif gitu ketika ada kejadian seperti itu. Guru juga tidak bisa tidak bisa mewajarkan hal tersebut karena dampaknya seperti tadi gitu Pak. Jadi anak memang permasalahan kadang berangkat dari korban bully itu juga, cuman dampak yang terjadi kasihan juga ini anak jadi murung, kadang jadi marah-marah, dikit-dikit marah, itu juga perlu diperhatikan oleh sekolah. Sehingga menurut saya komunikasi sekolah dan orang tua itu perlu sekali ditingkatkan, perlu sekali dijalin dengan lebih sering lah daripada sekarang satu semester satu kali itu, dan bagi saya kurang cukup gitu. Ya. Secara intens ya Pak. Iya betul. Ya, itu ya. Jadi itu salah satunya mungkin untuk penanganannya. Mungkin itu saja Pak, berhubung waktu ya ini yang tadi Pak saya tanyakan. Ini terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Pak Indra, jawaban-jawaban yang telah disampaikan oleh Pak Indra ini mungkin mendapatkan pencerahan untuk pribadi saya itu Pak Indra. Terima kasih atas waktunya. Ya sama-sama Bapak. Ini untuk coaching itunya bagaimana ya? Kira-kira bagaimana Pak Indra? Yang saya rasakan ada hal baru ketika tentang bullying. Saya merasa digugah lagi sebagai guru untuk memperhatikan hal-hal tentang bullying, bahayanya bullying, kemudian faktor-faktor yang menyebabkan bullying. Saya cukup tergugah kembali untuk sadar kembali memperhatikan hal-hal tentang bullying di sekolah gitu Pak. Kemudian saya merasa diingatkan kembali bahwa guru itu benar-benar menjadi menjadi benteng terjadinya bullying gitu di apalagi saya di sekolah dasar. Iya, betul. Harus memperhatikan hal tersebut supaya kedepannya di SMP, di SMA atau di dewasa sekalipun nanti tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dari siswa gitu Pak. Senang sekali saya. Terima kasih Pak Indra, terima kasih. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi.